Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang apa bukti seseorang hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita, sekalipun sedikit yang dipilih, setiap kita menjadi bagian dari orang yang dipilih itu. Karena kalau kita bukan menjadi bagian yang dipilih, saudara, itu artinya hidup kita akan berakhir di neraka. Bayangkan, saudara, jika hidup yang singkat ini berakibat neraka sampai selama-lamanya, berakibat penderitaan sampai selama-lamanya. Tidak terbayangkan saudara, penderitaan sampai selama-lamanya. Itu artinya saudara, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya saya dan saudara menjadi orang pilihan Tuhan? Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memanggil semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi orang yang meresponlah yang akan menjadi orang pilihan. Tetapi bukan berarti orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian menjadi orang Kristen otomatis juga menjadi orang pilihan. Karena tidak sedikit juga orang yang mencoba untuk mengikut Tuhan tapi akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Tapi biarlah sekali lagi saudara, biarlah saya dan saudara, setiap kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu
kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kekuatan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika bahwa buah dari pemberitaan Injil yang telah dia lakukan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat Tesalonika, telah menghasilkan buah. Di mana dia beritakan Injil itu dengan penuh kesungguhan. Paulus berkata, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Jadi Paulus dengan sungguh memberitakan Injil kepada mereka, dan kekuatan Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil itu, sehingga akhirnya ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu jemaat-jemaat di Tesalonika, saudara. Dan kemudian ayat yang keempat Paulus menegaskan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus menegaskan bahwa Tuhan telah memilih jemaat Tesalonika, bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apa bukti atau apa ciri bagaimana kehidupan yang dijalani oleh jemaat Tesalonika sehingga Paulus menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan? Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara, untuk membuktikan bahwa kita juga merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi saya percaya, setiap kita rindu menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun ada firman Allah yang berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita semuanya menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu, saudara. Saya ada di dalamnya, saudara ada di dalamnya. Nah, sekarang apa bukti, apa ciri, bagaimana perjalanan hidup yang dijalani oleh orang yang merupakan pilihan Tuhan? Ketika Paulus berkata di ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kemudian ayat 3 dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi kenapa Paulus dengan yakin mengatakan bahwa jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat pilihan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka orang-orang yang beriman. Mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, di zaman ini terlalu banyak orang yang menyatakan diri mereka menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak jelas iman mereka. Banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya sendiri sebagai gembala, saudara, sebagai gembala jemaat, terlalu banyak orang yang saya lihat, orang-orang yang datang ke gereja, tujuan mereka apa, saudara? Supaya nanti kalau aku mati ada yang menguburkan, hanya sejauh itu. Supaya nanti kalau aku mati ada yang ngurusi, hanya sejauh itu. Itu sebabnya melihat hal seperti itu, saudara, akhirnya saya buat pemuritan di gereja. Karena saya rindu bahwa orang-orang yang datang itu, sekalipun mungkin pada awalnya tujuannya salah, tetapi akhirnya mereka dididik dan iman mereka tumbuh. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudahkah iman saudara jelas? Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, sudahkah saudara benar-benar menjadi orang beriman? Ataukah saudara hanya sekedar ikut-ikutan? Hanya sekedar beragama? Sudahkah saudara punya iman yang sungguh? Dan iman itu, saudara, bukan hanya sekedar perkataan. Tetapi di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman mereka itu dibuktikan
buktikan dari tindakan, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka buktikan iman mereka melalui tindakan dan perbuatan mereka. Saat ini, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus ada bukti, saudara. Harus ada tindakan yang membuktikan memang bahwa kita orang beriman. Di mana selanjutnya Paulus mengatakan, saudara, bahwa di ayat 6 misalnya, dia berkata, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi ada tindakan dari iman mereka, di mana mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka mentaati apa yang benar. Mereka menjalani kehidupan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka menuruti, mentaati firman Tuhan, saudara. Itulah bukti iman. Itulah bukti tindakan iman yang mereka lakukan, yang mereka buktikan. Hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang beriman sebagai bukti saudara orang pilihan? Apa bukti saudara beriman? Apakah saudara sudah menghidupi perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai bukti saudara orang beriman? Saudara mentaati prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai bukti saudara beriman. Ada tindakan-tindakan yang saudara lakukan sebagai bukti bahwa saudara adalah orang yang beriman. Saudara, di jemaat mula-mula, untuk menjadi orang beriman, ada harga yang harus mereka bayar, saudara. Terkadang harus menderita, terkadang harus berkorban. Tetapi di jemaat mula-mula, kalau mereka menjadi murid Kristus, memang benar-benar mereka membuktikan bahwa mereka orang-orang beriman. Mereka tunjukkan pekerjaan iman mereka, di mana mereka siap menderita, siap berkorban demi Kristus. Demikian juga hari ini, saudara. Harus ada bukti pekerjaan iman kita. Dan orang yang menjadi pilihan adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar beriman. Dan imannya bukan sekadar kata-kata, tapi ada bukti dari imannya, di mana dia sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan, sungguh-sungguh siap rela berkorban dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga Paulus berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Karena mereka atau jemaat di Tesalonika itu benar-benar hidup dalam iman. Yang kedua, Paulus kemudian berkata juga kepada mereka, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lalu kemudian usaha kasihmu. Jadi orang-orang yang menjadi orang pilihan adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Dan orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, buktinya adalah mereka hidup dalam kasih. Karena orang yang sudah mengalami kasih Kristus tidak mungkin tidak hidup dalam kasih, saudara. Karena Kristus itu sudah ada dalam dirinya, Yesus itu sudah ada dalam hatinya, dan Allah yang adalah kasih itu, kalau itu sudah ada dalam kasih dirinya, saudara, maka kasih itu akan meluber kepada orang lain, tersalur kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Maka dia akan hidup mengasihi orang lain. Dan itulah yang dibuktikan oleh jemaat Tesalonika, di mana mereka hidup dalam kasih dan ada usaha kasih yang mereka nyatakan, yang mereka tunjukkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukti kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi. Apakah hari ini kita sudah hidup mengasihi? Bahkan standar firman Tuhan berkata, saudara, bahwa musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Terkadang mungkin ada orang berkata, enak sekali dia kalau aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Terlebih lagi aku dituntut untuk mengasihi dia, padahal dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap saya. Saudara, sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa kita harus mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Kita yang tadinya seteru dengan Allah,
Oleh karena dosa-dosa dalam diri kita, kita adalah musuh Allah. Tapi ketika kita sudah didamaikan, kita dipilih, kita dikasihi, bukti kita sudah mengalami kasihnya, kita pun seharusnya hidup mengasihi. Mampu mengampuni, bahkan mampu mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, berniat tidak baik sekalipun kepada kita. Karena sekali lagi saudara, sering saya katakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya yang diuntungkan adalah kita. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke pemukiman penduduk. Dan kemudian dia pergi ke satu rumah atau ke satu pondok saudara, dan dia menjalar di sana. Kebetulan ada gergaji tangan yang terletak di lantai. Ketika ular ini lewat dari sana, akhirnya gergaji itu tersangkut di perutnya. Ketika ular merasa sakit, ular itu melilit gergaji ini. Bayangkan saudara kalau gergaji tangan, di mana ada gerigi-geriginya yang tajam, itu dililit oleh ular. Saudara, ketika ular ini melilit, dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, dia makin marah dan dia makin lilit lagi. Semakin dia lilit, makin sakit lagi. Bahkan mulut dari gergaji tangan itu masuk ke dalam tubuhnya, melukai tubuhnya. Ketika dia merasa sakit, dia lilit lagi, dia cengkram lebih kuat. Bayangkan saudara, semakin dia cengkram lebih kuat, semakin dia merasa sakit. Bahkan badannya bisa putus oleh karena cengkramannya itu. Tidak jauh demikian halnya saudara dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan dendam. Semakin orang dendam, semakin kuat dalam dendam dan marahnya, maka sama seperti ular tadi, dia semakin melilit gergaji itu akan semakin menyakiti kita saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita mampu mengampuni siapapun. Mungkin saudara berkata, dia begitu jahat terhadap saya. Sejahat apa dia terhadap saudara dibandingkan dengan kejahatan saudara terhadap Tuhan? Jadi kalau Tuhan pun mengampuni kita, kita pun harus mampu mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, bahkan ketika kita hidup mengasihi, kita yang diuntungkan. Jadi yang kedua, bukti atau ciri hidup orang pilihan Tuhan itu adalah hidup dalam kasih. Dan bukti yang ketiga saudara, selanjutnya dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Yang ketiga saudara, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana mereka punya pengharapan. Pengharapan mereka jelas, di mana pengharapan mereka adalah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pengharapan itu. Dan pengharapan mereka adalah pengharapan kekal. Saudara, terlalu banyak orang-orang Kristen menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, pengharapannya sebatas perkara-perkara dunia. Dia hanya berharap ikut Tuhan, pengharapannya adalah memperoleh materi, memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan. Itu semuanya baik. Saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang diberkati Tuhan, saudara sukses, saudara berhasil, saudara jadi orang kaya. Tetapi di atas semuanya itu saudara harus punya pengharapan di dalam Yesus, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kekekalan. Bukan sekedar hidup di dunia ini saudara, tapi pengharapan akan kekekalan. Dan jemaat Tesalonika, mereka punya pengharapan itu, dan mereka bertekun dalam pengharapan itu. Sekalipun susah, sekalipun menderita, sekalipun berat perjalanan hidupnya, tetapi mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu saudara. Mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu. Jadi saudara, di sini kita sudah belajar bahwa ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam iman. Yang kedua, ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam kasih.
Dan yang ketiga, dia hidup dalam pengharapan. Hari ini saudara, pastikan saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan hidup di dalam iman, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara pastikan saudara orang pilihan Tuhan. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Lakukan yang terbaik saudara, lakukan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan dalam semua hal, kita harus melakukan yang terbaik. Tapi di atas semuanya itu, hal yang saya mau menegaskan juga saudara, pastikan saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan dengan hidup berdasarkan iman dalam semuanya itu, hidup berdasarkan kasih dalam semuanya itu, dan kemudian hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan. Maka pada akhirnya, sebagai orang pilihan Tuhan, kita akan bersukacita bersama dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk
beraktivitas yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara,
silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.